Sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini. Tapi mereka udah terlanjur basah. Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Hola netizen yang tercinta. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM berkata terang-terangan alasan dibalik tim kuasa hukum Polda Jabar tidak menghadirkan saksi Aib dan Sudirman dalam sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli 2024. Tony mengatakan kedua orang tersebut tidak dimunculkan lantaran ada sesuatu hal yang bisa terbongkar. Pihak Polda Jabar khawatir jika mereka dihadirkan, tim kuasa hukum Peggy bakal mencecar habis dengan segudang pertanyaan di muka sidang. Menurut Tony, jawaban yang diberikan tim kuasa hukum Polda Jabar di pra-peradilan tidak menunjukkan bukti kuat berbasis scientific crime investigation. Sementara Polda Jabar hanya mengandalkan keterangan saksi-saksi yang dinilai lemah. Kesaksian Sudirman yang dibacakan kuasa hukum Polda Jabar di pra-peradilan soal mengingat wajah Peggy juga diragukan. Pasalnya, Sudirman tidak yakin dengan sosok Peggy Setiawan. Tony bisa membaca keraguan Sudirman dari jawabannya terhadap pihak penyidik di BAP. Menurut Tony, kesaksian Aib ini sangat diragukan. Sebab dari jarak yang terbilang jauh dan gelap, Aib bisa mengenal jelas wajah Peggy Setiawan. Aib baru menunjuk bahwa Peggy ialah pelakunya ketika diperlihatkan foto Peggy Setiawan oleh polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pantes katanya si Aib ini nggak muncul-muncul gitu. Ternyata katanya udah meninggoy katanya. Ini mah aku yakin berita yang hoax ya, agar tidak dicari lagi gitu. Agar si Aib ini nanti nggak lama mel-mel pula kalau dikabarkan meninggal gitu guys ya. Entah mel-mel lagi katanya meninggoy katanya. Jadi aman lah itu para penyidik gitu ya, yang menjebloskan 7 tersangka ini gitu. Dan siapa si Saka Tatal ya, 8 jadi ya, yang menjebloskan 8 orang yang tidak bersalah ini gitu. Jadi guys, gimana menurut kalian guys? Hebat kali ya skenarionya ini gitu. Tapi bagaimanapun ya, harus dicari tahu ini ya. Ini harus bener-bener deh. Ini kayaknya Kang Deddy bakalan turun lagi deh nyari si Aib deh. Ya, apa benar konon katanya Aib ini meninggal dunia gitu. Itu kan kayaknya Kang Deddy udah sempat ketemu belum ya sama si Aib ini? Ini harus dicari nih si Aib ini nih Kang Deddy ya. Tolong ya Kang Deddy ya. Ini nggak bener ini, nanti ujung-ujungnya saksi kuncinya malah meninggoy. Kayak mana ceritanya gitu. Jadi ini dong, ya kan? Nggak bisa membuktikan dong siapa yang salah di sini gitu. Apalagi kemarin Propam katanya, tapi ya nggak tahu kejelasannya benar apa nggak tahu ya. Katanya Propam menyatakan Ibtu Rudiana bersih gitu, nggak ada kejanggalan gitu dengan kerjanya Pak Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina, katanya gitu ya. Kan agak-agak mencurigakan gitu, kok sampai Propam pun bisa berkata begitu gitu ya. Tapi entahlah ya benar apa enggaknya gitu. Ya gitu aja ya guys ya, update terbaru kasus ini ya guys. Kalian yang kenal dengan Aib dong guys ya, boleh tinggal kasih petunjuk gitu ya, biar segera di interogasi gitu. Kenapa dia bilang bahwa ke-8 tersangka ini adalah pelakunya gitu. Aib dan Pak RT adalah senjata oknum polisi ya. Kadang saya berpikir, apakah si Aib dan Pak RT ini sembunyi atau disembunyikan oleh oknum polisi gitu loh ya. Karena Aib dan Pak RT ini adalah senjata pamungkas jika kita ingin membebaskan para terpidana ini yang di dalam penjara ini ya. Jadi begini, ini kan ada kesaksian dari Aib yang dimana Aib bilang melihat Pak Eki dan Pina itu dikejar oleh geng motor dan dilempari oleh geng motor. Namun ada juga kesaksian Liga Akbar. Liga Akbar ini yang bersama langsung dengan Eki dan Pina ya. Dan Liga Akbar ini tidak melihat ada pelemparan dan juga tidak melihat ada pengejaran. Jadi ada dua kesaksian yang berbeda. Namun parahnya dari pihak kepolisian lebih percaya kepada kesaksian Aib ya. Malah kesaksian Aib yang dipercaya. Harusnya kalau ada dua kesaksian yang berbeda dicari
cari dulu, siapa tahu ada kesaksian yang di tengah-tengah gitu loh. Cari lagi kesaksian yang lain. Tapi ini nggak mau. Kesaksian Liga Akbar ditolak, pokoknya harus kesaksian Aep yang diterima. Dan jadi di sini jelas bahwa yang dicari bukan kebenaran, tapi yang dicari bagaimana bisa memenjarakan anak-anak kuli bangunan tersebut. Itu yang dicari. Ya, jadi di sini polisi sudah punya satu kekuatan, yaitu Aep. Ya, sudah dapat Aep. Saksi pertama mereka Aep. Kemudian anak-anak kuli bangunan ini punya alasan yang masuk akal. Waktu kejadian malam minggu mereka berada di rumah anak Pak RT, ya kan? Nah, Pak RT harusnya netral. Kalau ditanya apakah anak-anak kuli bangunan itu ada di rumah anaknya atau tidak, Pak RT tinggal jawab iya atau tidak. Toh tidak akan merugikan dia, kan tidak akan merugikan Pak RT. Namun parahnya anak Pak RT ikut diangkut oleh polisi waktu itu, ya kan? Nah, dalam pandangan saya ini Pak RT tidak dikasih duit, tapi semacam barter gitu loh, pertukaran. Mungkin oknum polisinya ngomong, sudahlah Pak RT, kamu ngaku aja mereka malam minggu tidur di rumah anak kamu, nanti anak kamu kami bebasin gitu loh. Ya, jadi kayak barter pertukaran. Makanya anak Pak RT bebas sendiri. Nah, dari sana sekarang Pak RT mengaku bahwa anak-anak itu tidak tidur malam minggu di rumah anaknya. Nah, dari sini polisi sudah punya dua senjata. Si Aep dan sekarang punya senjata yang kuat Pak RT. Kesaksian Pak RT. Ya, dua kesaksian ini. Nah, nyampe kantor polisi, itu mereka dihajar. Nggak ada yang mau ngaku. Namun parahnya Sudirman itu yang paling lemah, akhirnya ngaku. Ya, nah logikanya kalau ada 8 orang, 1 ngaku, 7 enggak, maka jumlah yang lebih banyak itu yang harusnya diterima, dipercaya. Tapi ini ketika ada 8, dihajar ke 8-nya cuma 1 ngaku, 7 enggak, malah yang 1 ngaku ini diterima dan dianggap sisanya itu ngaku semua dianggap gitu loh. Ya, jadi jelas di sini tujuannya bukan mencari keadilan, tapi bagaimana caranya mereka yang semua anak kuli bangunan ini bisa dipenjarakan atau ditahan. Ya, di sini udah nggak mencari keadilan lagi. Jadi di sini cara untuk memenangkan pengadilan ini adalah kita harus bisa mematahkan kesaksian 2 orang, yaitu kesaksian si Aep dan kesaksian si Pak RT. Ya, kalau kita bisa mengalahkan kesaksian si Aep, atau syukur-syukur si Aep mau tobat, bilang memang tidak ada pelemparan dan tidak ada pengejaran, maka otomatis kesaksian Pak RT akan gugur. Berarti mereka memang tidur di rumah Pak RT malam minggu tersebut. Atau kalau kita bisa mematahkan kesaksian Pak RT, atau syukur-syukur Pak RT tobat mau ngaku bahwa malam minggu anak-anak kuli itu tidur di rumah mereka, di rumah Pak RT, maka otomatis kesaksian Aep yang gugur. Berarti yang dilihat Aep bukan mereka. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita bisa mematahkan kesaksian Aep, otomatis kesaksian Pak RT yang gugur. Kalau kita bisa mematahkan kesaksian Pak RT, otomatis kesaksian Aep yang gugur. Makanya 2 orang ini nggak pernah dihadirkan, sekarang nggak pernah tampil. Entah mereka sembunyi atau mereka disembunyikan, karena mereka ini kunci kemenangan oknum polisi itu. Ya, nah, dan saya curiga, jadi sekarang ngumpet, kalau mereka dibutuhkan di sidang mereka hadir, tapi setelah selesai sidang mereka hilang, terus nanti setelah ketok palu misalnya Peggy bersalah, barulah mereka muncul lagi ke publik gitu loh. Ya, jadi sekarang dalam pandangan saya memang mereka diumpetin gitu loh. Ya, jadi kuncinya harus 2 orang ini, Pak RT dan Aep. Dan dalam pandangan saya, kita juga harus melaporkan penyidik 2016 dan juga bapaknya Eki. Ya, yang bilang anaknya padahal nggak berarti itu kejam, entah nyumpahin anak atau gimana. Anak nggak dibilang berarti kan kejam bapaknya ini. Ya, jadi harus dilaporkan penyidik 2016 itu, biar mereka merasakan juga tidak enaknya orang yang di dalam penjara sekarang ini. Kalau berhasil penyidik itu dilaporkan, ketahuan bersalah, maka juga bisa berpengaruh dengan hasil persidangan ini. Yang bohong itu mah banyak. Aep, Pak RT, Pasren. Sekarang kenapa mereka tidak berani dihadirkan? Kenapa tidak berani diringkus? Kurang kuatkah power kepolisian atau aparat untuk menangkap mereka? Pak RT, Pasren tiba-tiba nongol dengan menggunakan mobil mewah, terus begitu petantang-petenteng. Mereka nggak takut siapa-siapa, nggak ada yang mereka takutkan karena mereka merasa mereka tuh dilindungi, mereka merasa aman. Walaupun hati kecil mereka tuh sebetulnya terenyek, merenyek, banyak-banyak sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini, tapi mereka udah terlanjur basah
Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Sampai detik ini tidak ada satu aparat pun yang berani meringkus mereka, menghadirkan mereka ke pengadilan untuk membuktikan kalau apa yang mereka katakan selama ini adalah hal yang benar, untuk dikonfrontasi kalau mereka nggak bohong. Kenapa tidak ada yang berani menangkap dan membawa mereka? Kenapa? Tapi kita udah sama-sama tahu kok. Kita sama-sama tahu siapa yang melindungi mereka. Wah.